Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Wa yahrumu 'alal junub. Udah ketemu belum? Halaman belum pada megang. Halaman 12. Halaman 12 baris keempat dari bawah. Itu masalah terakhir sebelum kitab sholat. Masalah terakhir sebelum masuk bab sholat. Wa yahrumu, dan diharamkan, alal junubi, atas orang junub. Yang diharamkan bagi orang junub khamsatu asya, itu ada 5 perkara. Jadi haram bagi orang junub melakukan 5 perkara. Cuman kemarin ini muallif Imam Abi Syuja membedakan antara junub dengan haid. Jadi junub itu kan sebabnya orang jadi junub, sebabnya ada 5. Ya. 3 khusus perempuan, yang 2 lagi laki perempuan bisa begitu. Sebenarnya ada 6, 1 lagi, cuman yang 1 lagi tuh tidak menyebabkan orang junub, gitu jelas. Jadi sebab junub tuh kan ada 6 atau ada 5. 3 khusus perempuan, haid, nifas, sama al-wiladah. Al-wiladah itu melahirkan. Perempuan kalau haid junub namanya. Perempuan keluar darah nifas setelah melahirkan junub itu namanya. Perempuan mengeluarkan orok melahirkan itu junub. Khusus perempuan. Selesai haidnya wajib mandi. Selesai darah nifas wajib mandi. Selesai melahirkan juga wajib mandi. Nah, selama 3 ini terjadi, ada larangan dalam syariat bagi perempuan haid dan nifas. Ada 8 kan kemarin? Ada 8. 9. Iya, salah satunya tidak boleh digauli, kan begitu. Nah, sebab 3 yang lain itu terjadi laki perempuan, yaitu berhubungan badan, kan ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba, kalau kata hadis gitu. Kalau berkumpul itu 2 pasang kaki begitu. Jadi 4 kaki ketemu berkumpul, maksudnya jima, wajib mandi janabah, jima. Yang kedua, keluar air mani. Jadi khitan ketemu khitan junub, keluar air mani juga junub. Dan yang ke-6, yang ketiga, yang semuanya terjadi laki perempuan, yaitu kematian. Walaupun kematian itu bukan sebab junub, sebenarnya kematian itu sebab yang mewajibkan orang untuk mandi begitu. Cuman dimasukkan dalam kategori ini karena junub itu kan sama-sama kewajiban mandi. Nah, kalau haid nifas larangannya banyak tuh. Nah, tapi kalau yang junub aja selain haid dan nifas
yang dilarang adalah lima perkara ini. Gak boleh dilakukan. Yang pertama as-sholatu, yaitu sholat. Kalau ada orang, misalnya nih, ada orang tidur mimpi basah. Karena mimpi basahnya masih di awal-awal tidur, akhirnya sejak mimpi basah sampai bangun waktunya udah lumayan lama. Nah, sampai-sampai orang ini lupa ketika dia bangun, lupa dia belum mandi janabah. Karena diingatnya ya bangun tidur aja begitu. Subuh belum mandi. Zuhur juga nggak mandi. Maksudnya mandi ya mandi, cuman mandinya bukan mandi janabah. Mandinya kagak pakai niat gitu. Maka kan hadas besarnya tidak terangkat. Itu kan yang bedain antara mandi janabah dengan mandi biasa, yaitu niatnya. Kalau diawali dengan niat mandi untuk mengangkat hadas besar, jadi mandi janabah. Tapi kalau kagak ada niat ya udah mandi biasa. Zohor, beres zohor baru ingat begitu. Semalam mimpi basah, belum mandi junub ini, begitu. Atau mungkin bukan mimpi basah, emang nyampur bener dia sama istrinya. Nyampurnya kebangetan sore kan begitu. Masih jam 8 udah nyampur. Tidur kelamaan, bangun subuh kagak ingat begitu. Akhirnya nggak mandi, subuh nggak mandi, zohor juga masih lupa, beres zohor baru ingat. Jadi gimana Ustaz? Sholatnya kagak sah. Karena sholat yang dikerjakan dalam keadaan junub begitu. Dan aslinya kalau memang dia tahu sedang dalam keadaan junub kemudian dia sholat, jatuhnya malah dosa. Sebab dia melanggar kewajiban. Begitu. Jadi dia melanggar kewajiban, maka jadinya dosa. Kalau dikerjain dalam keadaan junub yang dia tahu kalau dia junub gitu. Jadi dalam kaidah itu gimana? Apa namanya? At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Masuk ke dalam ibadah, ngerjain ibadah yang udah tahu ibadahnya rusak ibadahnya karena syaratnya tidak terpenuhi. Toharoh misalnya dia nggak toharoh, atau dia lagi junub dia paksain sholat, maka haramun itu ibadahnya kagak jadi pahala, tapi malah jadi dosa begitu. Jadi haram dia untuk melaksanakan melaksanakan sholat begitu. Jadi kalau dia dalam keadaan junub ya harus mandi junub terlebih dahulu, baru kemudian dia. Maka sholat yang tadi dilaksanakan sebelum dia mandi janabah, zuhur sama subuh, ya harus diulang, diqodho. Kapan qodhonya Ustaz? Ya seketika itu. Ketika dia ingat dia belum mandi, langsung mandi, beres mandi, langsung kemudian diqodho. Gitu. Jadi kalau ingat ada sholat yang ketinggalan atau dikerjakan tidak memenuhi syarat, dikerjakan seketika itu ketika dia ingat. Itu yang pertama tuh. Jadi junub diharamkan untuk melaksanakan sholat. Wa qiraatul Quran, yang kedua qiraatul Quran. Ini juga sama nih, kemarin juga soal haid sama. Jadi baca Al-Quran itu hukumnya haram kalau dalam keadaan junub. Kalau lagi kagak junub mah boleh, kagak pakai wudhu, masuk ke masjid atau masuk ke rumah orang, ke kantor orang, melihat ada kaligrafi Al-Quran dia baca. Wa la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Enggak ada wudhu, enggak apa-apa. Malah berpahala itu jatuhnya karena dia baca Al-Quran. Tapi kalau yang dipermasalahin itu yang junub begitu. Kalau tibang hadas kecil doang, baca Al-Quran boleh. Gitu. Baca Quran lagi nunggu di halte
di stasiun buka mushaf yang Android baca Quran, malah berpahala itu. Gitu. Al-Quran itu kan baca Al-Quran itu ibadah yang tidak disyaratkan wudhu. Jadi dalam keadaan tidak berwudhu orang boleh. Ya cuman kan kurang adabnya. Adabnya dia berwudhu dulu. Tapi apa namanya nggak ada masalah. Dia dalam keadaan tidak. Tapi kalau junub nggak boleh. Gitu. Iya gimana ayatnya dalam apa namanya dalam hadis dikatakan la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Tidak boleh orang junub dan orang haid membaca syai'an. Syai'an itu sedikit aja dari Al-Qur'an enggak boleh. Maka kata ulama kita, kalau ada perempuan haid ingin melanggengkan hafalan Qur'annya, itu yang dikerjakan tuh imroruhu adal qalbi, mengulang bacaan itu, menghafal hafalannya itu alal qalbi, di dalam hatinya saja. Sebab kalau di dalam hati itu kan namanya bukan baca, itu apa al-kalamun nafsi namanya. Karena tidak baca ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau baca itu yang dilarang, begitu. Itu dilarang. Kalau baca Al-Quran. Kemudian kecuali, dikecualikan oleh ulama baca Quran dalam rangka berzikir. Kalau ada orang yang punya rutinan zikir, orang ada yang rutin zikir baca ratib misalnya. Kan kalau zikir kan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Bahkan orang yang berhadas besar pun boleh berzikir, tidak ada masalah. Ketika dia berzikir, misalnya dia ratib, rutin baca ratib begitu. Kalau di dalamnya ada ayat Al-Quran, nggak ada masalah. Karena baca Al-Qurannya diniatkan untuk zikirnya begitu. Untuk zikir. Itu yang kedua, Al-Quran dengan baca pertama sholat, yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga wa massul mushafi wa hamluhu. Wa massu yaitu menyentuh al mushafi mushaf wa hamluhu dan juga membawanya. Kemarin udah disinggung tuh. Jadi yang namanya mushaf itu kalamullah al-maktub baina daftaril kitab. Kalamullah, perkataan Allah yang ditulis dalam dua sisi kitab. Jadi memang bentuknya udah kitab tuh namanya mushaf begitu. Maka yang bentuknya tidak dua sisi, lembaran-lembaran itu namanya sahifah. Sahifah. Jadi perdebatan ulama soal sahifah ini. Ini kayak orang dulu tuh nulis ayat Al-Quran di apa namanya di kertas, lalu kertasnya ditaruh di itu. Ini kertas ini disebutnya mushaf apa bukan begitu. Nah, itu jadi perdebatan. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis dalam satu kitab begini, semua sepakat tuh mushaf. Yang penting kagak nyampur sama perkataan orang. Di dalamnya kagak nyampur terjemah, di dalamnya nggak nyampur tafsir, di dalamnya nggak nyampur apapun, pokoknya murni Al-Quran toh. Kalaupun ada campurannya dikit, cuman Asmaul Husna di depannya sama lembar tashih kalau Quran versi Kemenak itu kan ya. Itu tetap mushaf. Tapi kalau ada satu lembar kertas ditulis di atasnya wa kafa billahi syahida, kan begitu. Walan tardo ankal yahudu wan nasara begitu. Wa ma ramaita, biasanya orang yang doyan wirid begitu. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, kan begitu. Itu bukan buku tapi lembaran. Itu namanya sahifah. Nah, sahifah ini apakah mengambil hukum mushaf? Kalau kita kagak punya wudhu, apalagi junub, boleh gak kita pegang? Begitu. Nah, itu jadi perdebatan ulama. Ada yang bilang sahifah mushaf. Jadi dia tetap hukumnya kayak mushaf, gak boleh.
Tapi kebanyakan ulama bilangnya bukan gitu. Sahifah itu bukan mushaf. Jadi dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak berwudu, megang sahifah itu tidak dipermasalahkan. Kayak zaman dulu orang nulisnya di pelepah batang korma itu kan begitu. Itu namanya sahifah, bukan mushaf begitu. Karena berangkat daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah disentuh itu Al-Qur'an kecuali oleh orang-orang yang suci. Alla yamassal Qur'an illa tahir. Tidak boleh itu disentuh Al-Qur'an kecuali oleh orang yang suci. Begitu. Itu termasuk nentengnya juga. Nenteng bawa mushaf itu juga sama, hukumnya sama. Jadi megangnya aja kagak boleh, apalagi nenteng begitu. Kecuali ditenteng di dalam tas, yang di tasnya itu banyak barang lain selain mushaf. Jadi emang dari dulu mushafnya tuh ada di dalam tas. Di dalam tasnya dia, barang lain juga ada. Ada buku, ada kain, ada peci, ada pulpen, dia tenteng dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan junub, gak ada masalah. Sebab Al-Quran jatuhnya jadi pengikut doa. Aslinya mah yang dia bawa itu barang-barang lain, begitu. Tapi kalau isinya mushaf doang, ya itu kagak boleh. Dan jatuhnya bawa mushaf. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat at-tawaf, yaitu tawaf. Tawaf dalam keadaan junub juga nggak boleh haram. Karena tawaf sama hukumnya seperti sholat. Ya, dia bedanya kalau sholat kagak boleh ngomong, begitu. Walaupun sebenarnya sholat juga boleh, di dalam sholat itu ada perkataan manusia, tapi sifatnya doa. Doa yang lafadz doanya itu yusyabihul Qur'an, dimirip-miripin sama bentuk Al-Qur'an. Jadi kan kalau kita lihat doa kunutnya Imam Masjidil Haram tuh, itu kan sekali doa bisa 6 menit sampai 8 menit itu. Doa kunut berdiri kan begitu. Itu kan doa gubahan sendiri, omongan manusia itu jatuhnya. Jadi tapi kata ulama boleh. Kalau doa itu dibolehkan di dalam sholat dengan gubahan sendiri, dengan catatan doanya itu yushabihu azkar sholat, mirip seperti zikir sholat. Maka karena dia mirip seperti zikir sholat, bahasanya harus bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Kan karakter hadis Nabi, karakter ayat itu punya semacam balagoh itu. Balagohnya Al-Quran itu salah satunya ada qafiyah. Ada qafiyah itu kalau bahasa Indonesia itu ujungnya sama semua. Gitu. Ujungnya huruf fa semua, ujung huruf qaf. Dan itu gak semua orang Arab bisa itu begitu tuh. Ya kayak orang Indonesia. Kan gak semua orang Indonesia benar ngomong bahasa Indonesianya gitu. Jadi bahasa Arab yang boleh gubahan sendiri di dalam sholat itu untuk doa dengan catatan bahasanya itu mirip seperti zikir sholat. Maka nggak sembarang orang ngomong kayak orang ngobrol, tapi bentuknya tuh mirip seperti lafaz zikir sholat begitu. Jadi sebenarnya boleh, tapi dalam bentuk doa. Selain itu nggak boleh ada perkataan manusia. Nah tapi kalau tawaf boleh, ngomong boleh, ngobrol boleh, teleponan boleh, sambil videoin juga boleh. Kan ada orang sepanjang tawaf di video semua kan gitu. Tawaf malah ganti-ganti dia video callnya. Putaran pertama dia telepon siapa, di putaran kedua. Karena kan emang kagak ada zikirnya kalau tawaf. Nggak ada zikir khusus. Jadi kalau putaran pertama tuh harus doa, nggak ada. Asal muter aja udah sah itu gitu. Yang penting awalnya pakai niat kan ya. Awal masuk matofnya tuh dia niat tawafnya untuk umroh,
Dan itu udah niatnya udah terjadi waktu dia pakai ihram begitu. Jadi asal muter aja begitu, kagak usah pakai dosa. Paling doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil cium tangan Hajar Aswad udah beres. Kan ya. Jadi ini tawaf sama sholat kata Nabi sama, cuman bedanya kalau tawaf itu boleh ngomong gitu. Boleh ngomong. Maka syarat-syarat di dalam sholat terjadi pada tawaf. Harus suci daripada hadas kecil, hadas besar. Dia juga harus menutup menutup auratnya begitu. Kemudian yang keberapa nih? Yang kelima, walubsu, diam fil masjidi, di dalam masjid. Orang junub nggak boleh diam di masjid. Nah, kemarin kita juga singgung. Kalau di Indonesia yang namanya masjid tuh modelnya saya lihat begitu ya. Itu ada 3 modelnya tuh. Pertama ada masjid yang tanahnya diwakafin, bangunannya disiapin. Di bangunannya tuh disiapin, maksudnya dibikin beneran masjid. Ada tempat wudunya, ada pengibarannya, arah kiblat, sejadahnya, bahkan ada imam rawatibnya. Pokoknya beneran masjid. Lalu tanahnya memang tanah wakaf, wakafnya buat masjid. Kalau model begini seluruh ulama sepakat itu masjid tuh. Nggak, orang junub kagak boleh masuk di situ. Orang haid nifas nggak boleh, begitu. Kalau cuman lewat doang lewat. Jadi yang dikatakan boleh lewat doang tuh lewat sekali. Kalau lewat 2 kali udah gak boleh itu. Dari selatan ke utara dia lewat begitu. Nanti dari utara dia kagak boleh balik lagi itu ke selatan lewat masjid. Harus dari tempat yang lain. Karena kalau lewat yang kedua kali itu nggak jadi toleransi. Illa abir sabil. Kan bentuknya abir. Abir itu kalau dalam bahasa Arab itu diteliti sama ulama, kata Al-Qur'an kan begitu. Gimana? Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabil. Dan juga nggak boleh orang junub kecuali abir. Abir itu bahasa Al-Qur'an yang menunjukkan ism marroh. Ism marroh itu perbuatan yang sekali doang begitu. Jadi kalau 2 kali itu kagak masuk pakai ayat itu. Berarti kalau 2 kali itu jatuhnya dia diam, itu diharamkan gitu. Jadi cuma lewat sekali doang gitu. Ya kecuali kalau darurat kan begitu. Darurat berbeda lagi. Lewat sekali begitu, kemudian kedua kali dia mau lewat jalan mana tiba-tiba ada banjir, ada gempa misalnya. Harus ngungsinya di dalam masjid kan gak ada masalah. Jadi yang pertama begitu modelnya tuh. Masjid dibangun, disiapin imam rawatibnya, tempat wudunya, semua peralatan masjid ada dan tanahnya diwakafin. Itu semua sepakat ini masjid. Haram masuk masjid. Haram masuk masjid bagi junub. Masuk situ tahiyatul masjid. Ada keabsahan ibadah iktikaf di dalam situ. Nah, ada masjid yang model kedua. Itu tanah dibangun masjid. Pokoknya benar-benar rapi masjid, namanya mana masjid, ada mimbarnya, ada pengibarannya, sejadahnya, tempat wudunya, imam rawatibnya disediain, muazzinnya ada, tiap waktu sholat bunyi, tapi tanahnya kagak diwakafin. Gitu. Bangunannya masjid, pokoknya rapi masjid, cuman tanahnya kagak diwakafin. Gitu. Nah, ini jadi perdebatan oleh ulama, apakah itu dikatakan masjid atau tidak, begitu. Sebab bagi kebanyakan ulama termasuk mazhabnya Imam Syafi'i, yang namanya masjid itu sejak awal didefinisikan ma'ukifa lis-sujud. Tanah yang diwakafin untuk sujud. Jadi syarat utama tuh wakaf, gitu. Kenapa dikatakan harus wakaf? Karena masjid itu tanah yang dimuliakan. Bagaimana tanah itu bisa menjadi mulia? Kalau penisbatannya kepada manusia. Kemuliaannya itu belum dapat kalau masih di bawah kuasa manusia.
Maka gimana biar tanah ini jadi mulia? Maka nisbatnya jangan ke orang, nisbatnya ke Allah. Dengan begitu dapat syaraf, dapat kemuliaan tanah ini karena dinisbatkan kepada. Bagaimana menisbatkan itu kepada Allah? Dilepas kepemilikannya. Bagaimana lepas kepemilikan? Diwakafin begitu. Nah, jadi ini jadi perdebatan. Tapi kan bangunannya masjid dikhususkan. Dalam hadis lain tuh dikatakan gimana? Kata Nabi itu dikhususkan untuk diriku dan umatku. Salah satunya al-ardu kulluha masjid. Tanah itu, bumi itu seluruhnya bagi umatku, kata Nabi, itu masjid. Fa ayyu mamri'in adrakathu shalah falahu tahuruhu walahu masjiduh. Siapapun umatku yang datang waktu sholat kepadanya, maka dia punya masjidnya, dia punya tanahnya untuk taharah. Begitu. Jadi kata Nabi, semua tanah di atas muka bumi ini masjid. Maka mana-mana yang dikhususkan. Kan kalau udah dibangun kan dikhususkan tuh berarti. Memang udah dikhususkan untuk masjid. Walaupun belum diwakafin. Nah banyak ulama yang pakai pandangan ini juga. Bahkan ada kitab judulnya I'la Musajid bi Ahkamil Masajid itu pakai pandangan ini. Bahwa asal dikhususkan tuh disiapin, dibangun, dikasih sejadah, pokoknya semua aksesoris masjid atributnya ada di situ. Ada parkirannya, ada mimbarnya. Ini kalau udah dikhususin aja udah cukup. Jadi pengkhususan tuh cukup untuk menemukan untuk meraih nama masjid. Maka kata sebagian ulama, walaupun belum diwakafin dia tetap dia dikatakan mah. Dan ini kan yang model kedua nih banyak nih di di banyak perumahan Jabodetabek ya. Kalau di luar saya nggak tahu. Kalau di Jakarta, Bekasi, Depok banyak tuh masjid-masjid bekas fasum, bekas fasos dan nggak ada ininya, nggak ada sertifikat wakafnya gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu bisa apa enggak. Tapi yang pasti secara fikih tanah ini tidak diwakafkan. Tapi masjid udah dikhususin begitu. 5 waktu nyaring kan bunyi gitu. Nah, ini sebahagian ulama bilang ini masjid. Jadi tetap ada kemuliaannya. Iktikaf sah di situ, junub kagak boleh masuk, orang haid juga nggak boleh. Pokoknya hukum-hukum masjid terjadi. Masuk situ tahiyatul masjid dapat kesunahan. Orang jualan kagak boleh. Ngumumin barang hilang juga kagak boleh. Nah, itu masjid. Itu model yang kedua. Nah, ada model yang ketiga. Model yang ketiga tuh model yang kayak di kantor-kantor tuh. Yang di aula dijadiin tempat sholat begitu. Tempat sholat mah cuman tahun ini, tahun besok kepala kantor ganti pindah lagi tuh. Pokoknya tidak dikhususkan, multifungsi ruangan ini. Jadi satu waktu jadi tempat sholat, waktu-waktu jadi tempat meeting, kadang jadi tempat olahraga, main badminton kan begitu. Jadi basement dibikin kemudian sholat Jumat, nah itu sih bukan masjid. Jadi kalau masuk situ ada tahiyat apa enggak? Ya nggak perlu tahiyat, sebab itu bukan bukan masjid. Atau ada beberapa tahun belakangan tuh ada model namanya mobil masjid apa masjid mobil sih. Jadi ada orang punya truk gede, lalu dia nyari lapangan terbuka, di truknya tuh aksesoris itu kan di truk ada sound system, ada sejadah dan sebagainya. Jadi dia bikin masjid portable gitu. Nah, itu udah bukan masjid itu. Tapi orang namain aja terserah kan begitu. Cuman kan hukumnya hukum masjid apa bukan ya bukan. Termasuk di kita tuh ada langgar, kita nyebutnya ada musola, tuh hukumnya hukum masjid. Asal kan masjid itu yang penting diwakafin dan juga dikhususkan untuk 5 waktu sholat. Begitu. Artinya ketika datang waktu sholat 5 waktu, ini tempat ready gitu, udah siap. Walaupun mungkin azannya jarang gitu. Tapi tempat ini memang dikhususin
Walaupun bentuknya orang kita nyebutnya musola, langgar dan sebagainya. Begitu. Jadi yang penting ada wakaf dan pengkhususan. Nah, sebahagian ulama Syafi'i itu mensyaratkan dan jalannya dibuka. Jadi diwakafin, dikhususin, jalannya dibuka. Artinya jalannya itu dibuka untuk umum. Maka kalau ada masjid jalannya tidak dibuka, artinya jalannya tuh restricted gitu, dibatasi. Itu tidak masuk dalam kategori masjid. Maksudnya dibatasi itu kayak banyak kan beberapa sampai sekarang masih ada rumah beberapa tokoh di sampingnya tuh dijadiin tempat sholat, bahkan dimerekin, ada musola, ada langgar, tapi jalan aksesnya tuh jalan rumah dia. Jadi sewaktu sama dia kadang-kadang di gerbangnya ditutup, berarti jalannya bukan jalan umum gitu. Itu enggak disebut sebagai apa namanya, sebagai masjid. Jadi itu tadi ada 3 model. Satu disepakati, yang kedua jadi perdebatan, tapi umumnya sih kalau kita sekarang ada di kota begitu, banyak ulama kontemporer mengatakan ini masjid begitu. Sebab memang banyak banget model masjid begini. Kalau kita batalin ini sebagai masjid, kita nggak punya tempat iktikaf akhirnya, karena hampir kebanyakan kota besar mungkin di Indonesia begitu, masjidnya model begini nih, yang sertifikat wakafnya nggak ada, tapi dibangun di khusus. Nah kalau model yang ketiga ini apa namanya, bukan masjid, yang orang nyebutnya masjid mah nggak apa-apa begitu. Kayak di mana tuh, di PI Plaza Indonesia itu di P2 sama P4 tuh namanya masjid. Di P2 tuh namanya Baitur Rahman, P4 namanya Baitur Rahim begitu. Tapi itu aslinya parkiran begitu, aslinya parkiran. Cuman dipotong sedikit buat sholat. Kalau Jumatan dilebarin begitu. Tapi itu aslinya basement gitu. Aslinya parkiran itu bukan apa namanya, bukan masjid gitu. Jadi kalau dari 3 itu yang banyak 2. Tapi saya sih lebih apa namanya, lebih megang tuh ya masjid itu diwakafin gitu. Sebab untuk mendapatkan kemuliaan itu harus dibebaskan dari intervensi manusia. Kalau tidak diwakafin masih ada kepemilikan manusia, kan orang bisa sewaktu-waktu. Nah, apalagi kejadiannya waktu itu ada masjid dijual kan di Makassar, karena sertifikat tanahnya belum diwakafi kan ya, dipegang sama anak ya. Si pewakafnya udah meninggal, teman-teman pewakafnya juga udah pada meninggal, udah gak ada. Anak-anaknya dapat surat tanah, rupanya masjid tanah bapak gua kan. Akhirnya dijual sama dia. Gitu. Dulu ada cerita menarik tuh, dulu ada namanya Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid itu kan punya istri namanya Zubaidah. Zubaidah ini termasuk istri yang apa sih kalau bahasa kita, doyannya main di dapur. Jadi mainnya tuh sama selir, sama budak-budak perempuan begitu. Nah ada satu cerita bahwa dikatakan Zubaidah ini ngobrolnya keceplosan. Ada rahasia-rahasia Harun Ar-Rasyid yang diomongin ke selir-selirnya. Begitu. Bocor ke masyarakat. Akhirnya Harun Ar-Rasyid kesel sama Zubaidah. Saking keselnya sama Zubaidah, kata Harun Ar-Rasyid, pokoknya in bitti lailah talaqtuki salasa. Lu kalau besok masih ada di tanah gua talak 3 gitu. Kalau malam ini masih di tanah gua talak 3 gitu. Harun Ar-Rasyid itu kalau bahasa sekarang itu emperor. Imperium. Kan Abbasiyah itu imperium. Imperium itu kerajaan yang matahari terbit tenggelam di situ. Jadi di sini matahari udah tenggelam nih. Di belah sono yang matahari masih nongol, itu kerajaan dia juga. Itu kan Abbasiyah dulu begitu. Dari ujung Baghdad sampai ujung Portugal, Spanyol, Andalus itu kan punya dia semua tuh. Jadi matahari di sini nongol, di sini belum ada, itu masih kerajaan dia. Artinya Harun Ar-Rasyid nih
benar-benar pasti mentalak, artinya Zubaidah pasti ditalak oleh Harun ar-Rasyid. Karena dalam waktu semalam kagak mungkin nih Zubaidah bisa ngilang begitu. Karena malam tuh pasti mau lari kemana juga, tetap itu tanahnya Harun ar-Rasyid begitu. Sampai akhirnya menjelang sore ini Harun ar-Rasyid rada nyesel gitu. Ngomong begitu gue nyesel katanya. Nyari bini kayak Zubaidah kan susah juga kan gitu. Akhirnya dia datengin itu ada ulama kita namanya Yakub Abu Yusuf. Yakub Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Dia cerita apa yang terjadi bahwa saya tuh mentalak Zubaidah, tapi talaknya digantung. Talak 3 tapi gantung. Gantungannya inbitil lailah. Kalau si Zubaidah malam ini masih ada di tanah saya. Lalu si Harun ar-Rasyid bilang, bisa gak talaknya saya batalin? Kata Yakub Abu Yusuf, talaknya nggak bisa dibatalin. Tapi talaknya bisa nggak terjadi. Gitu. Gimana caranya? Caranya nanti nih, pokoknya sebelum terbenam matahari, karena Lailah kan, Lailah itu malam. Malam tuh jatuhnya ketika matahari terbenam, maghrib. Pokoknya sebelum nanti maghrib, sebelum terbenam matahari, Zubaidah suruh diem di masjid, kata dia begitu. Diem di masjid sampai terbit fajar besok. Terbit fajar besok, ba'da subuh, baru dia boleh keluar. Begitu. Itu membuat Zubaidah tetap menjadi istri kamu walaupun sudah diucapkan talak. Tapi talaknya tidak terjadi karena gantungannya hilang. Kan gantungannya kalau malam itu masih di tanah dia. Tapi kan masjid tanah saya juga kata Rasul. Kata Yakub Abu Suh, masjid bukan tanah ente gitu. Masjid itu tanahnya Allah. Nggak ada intervensi manusia di dalam masjid. Maka ketika dia ada di dalam masjid, berarti dia tidak berada di tanah kekuasaan ente satu malam. Selama satu malam itu, dia bebas dari talak. Besok pagi jadi bini lagi, kan begitu. Pokoknya sekarang nih, menjelang maghrib, masukin ke dalam masjid. Begitu. Jadi itu apa namanya kisah Harun ar-Rasyid yang menguatkan bahwa memang kedudukan masjid itu menjadi mulia karena intervensi manusia hilang. Menghilangkannya dengan diwakafkan. Karena kalau wakaf itu kan menghilangkan kepemilikan begitu. Ya tapi kan itu tadi zaman tuh berkembang. Zaman berkembang kondisinya berubah, maka perbedaan pandangan tuh jadi rahmat. Karena bisa jadi pandangan yang dulu tidak diamalkan dengan perkembangan zaman tuh sekarang jadi relevan. Maka ini yang kita pakai begitu. Kan memang salah satu salah satu fungsi perbedaan pandangan kan begitu. Makanya di kitab-kitab Syafi'i itu waktu dulu kita belajar tuh itu kan kitab-kitab yang gede selalu menampilkan pandangan berbeda. Wa muqabiluhu dan pandangan yang berbeda dengan ini gitu. Dan ada pandang itu sering diwanti-wanti sama kita punya guru. Nah, ini jangan sampai dihilangin, maksudnya jangan dibuang. Ingat, ada perbedaan pandangan yang bisa jadi pandangan ini relevan nanti di masa yang akan datang. Sekarang sih nggak relevan, gitu. Tapi bisa jadi nanti relevan, gitu. Zaman dulu zakat itu wajib dibayarkan minimal 3 kelompok, satu kelompok minimal 3 orang. Kita punya duit, udah wajib bayar zakat nih. Itu zakat kagak sah. Kalau kita ngasihnya cuma kepada satu mustahik. Itu minimal 3 kelompok. Coba cari itu 3 kelompok. Nyari fisabilillah 3. Dan satu kelompok minimal 3 orang. Itu susah minta ampun. Susahnya minta ampun. Maka untung itu pandangan yang bukan satu-satunya. Ada pandangan lain. Asal ketemu satu aja dari musyrik selesai. Jadi kan ada relevan. Termasuk relevansi Jumatan satu kampung satu Jumat. Itu kan nggak relevan kalau zaman sekarang. Gitu. Tidak tidak relevan dalam arti sulit zaman sekarang untuk harus mengumpulkan satu kampung dalam satu masjid. Gitu. Jadi maka daripada itu pandangan-pandangan yang berbeda itu
kalau bahasa anak sekarang dinotis, bisa jadi relevan gitu. Seperti ya kemarin kita singgung soal orang-orang yang tinggalnya di anjungan kapal tengah lautan coba. Yang di anjungan kapal tengah laut tuh dia sekian bulan, bisa sampai 4-5 bulan di situ. Kan syarat-syarat Jumatan kan kudu di kampung. Hittatul balad, perkampungan. Di tengah laut kan bukan kampung itu gitu. Apa jadi kagak ada Jumatan kan begitu? Nah, itu kan jadi apa namanya nggak relevan. Sebagaimana dulu Sayyidina Umar itu membatalkan jatah orang kafir untuk menerima. Dulu kan zaman Nabi orang kafir dapat jatah zakat, mualaf namanya. Jadi orang kafir yang rada jahat didiemin pakai duit zakat. Atau orang kafir yang baik punya banyak pengikut kita baikin pakai zakat supaya dia masuk Islam nanti ngikutin tuh orang-orang yang ngikutinnya gitu. Zaman Sayyidina Umar tuh udah nggak relevan. Dulu emang kita butuh kayak begitu, sekarang sudah kagak butuh gitu. Lu masuk Islam ayo, kagak masuk terserah lu kan begitu. Zaman Sayyidina Umar dibatalin. Akhirnya sampai sekarang mualaf nggak ada orang non muslim. Mualaf cuman orang Islam doang begitu. Jadi itu tadi bahwa model masjid yang mesti wakaf dan itu tuh ini yang saya lihat zaman sekarang nyarinya susah itu. Zaman sekarang nyari susah begitu. Kalaupun ada wakaf, ternyata suratnya masih atas nama orang masih atas nama orang begitu. Yang katanya wakaf tuh cuma pakai mulut doang. Gitu. Ini anaknya rada meleng dikit dijual sama dia kan begitu. Nah, ini jadi maka pandangan-pandangan berbeda itu jadi rahmat. Dikit lagi. Wa yahrumu 'alal muhdis, diharamkan bagi orang berhadas salah satu asya itu 3 perkara. Kalau junub 5, tapi kalau berhadas 3 aja. Pertama as-shalatu, yaitu salat, kagak boleh orang tidak berwudu mengerjakan salat. Wa tawafu, yaitu melaksanakan tawaf. Tawaf juga harus dalam keadaan wudu, baik tawafnya sunnah atau tawafnya wajib. Kayak tawaf umroh yang pertama atau tawaf ifadah tanggal 10 bagi orang ibadah haji. Sama tawaf sunnah atau tawaf wajib harus dalam keadaan berwudu begitu. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, ini juga sama, menyentuh mushaf dan juga membawanya itu diharamkan bagi orang berhadas. Tapi kalau baca nggak apa-apa. Yang penting jangan megang mushaf begitu. Wallahu taala alam, dan bermanfaat. Ini kalau ngikutin waktu isya kan tinggal berapa menit lagi? 4 menit gitu. Ya, tapi saran saya kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan silahkan. Nanti kita undur azan isanya setelah diskusi selesai. Ya paling mentok itu waktu iqomah. Gitu. Saya biasa kalau ngisi maghrib waktu isya itu terus lanjut sampai mentoknya waktu iqomah. Ketika iqomah baru kemudian azan sekaligus iqomah atau langsung iqomah aja. Gitu. Jadi nggak ada tidak ada masalah. Kalau kita kemudian kalau memang ada yang mau ditanyain dan butuh jawaban yang lebih panjang. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait apa yang tadi sudah kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya. Imamnya junub dia lupa. Kalau makmumnya bisa diakses, dia wajib mengakses makmum itu. Jadi misalnya dia sholatnya di masjid pemukiman, kan makmumnya bisa diakses sama dia. Jadi tinggal besok hari atau malam harinya tinggal diumumin, hadirin jamaah, saya kemarin jadi imam dalam keadaan belum bertoharoh gitu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu untuk mengqadha sholat yang kemarin begitu.
Tapi kalau makmum yang nggak bisa diakses, seperti kita sholat di mana? Di pinggir jalan, di masjid rest area, begitu. Intinya makmum tidak bisa diakses informasi kita. Maka ya makmum tetap sah sholatnya. Karena berdasarkan toharoh atas dirinya sendiri. Gitu. Kita tinggal mengkodok sholat, si imam mengkodok sholatnya sendiri. Tapi kalau dia bisa mengakses makmumnya, dia wajib kasih tahu. Sebab ya sholatnya makmum kan terikat dengan sholat imam. Begitu. Oke? Ada lagi? Nah, ya nggak apa. Nah, doa. Oh iya, doa di dalam sholat itu berada di posisi manapun boleh. Di berdiri boleh, lagi sujud boleh. Cuman itu tadi, kalau nambahin doa yang kita tidak bisa dengan doa yang mirip seperti zikir sholat, artinya kan kita bisa cuma pakai bahasa Indonesia. Maka doanya tidak boleh dikeraskan suaranya. Cukup dalam hati. Karena kalau dia bersuara berarti dia mengucapkan sesuatu di luar zikir sholat. Itu bisa membatalkan. Jadi doanya dalam hati saja begitu. Dan itu sebenarnya tidak hanya di posisi sujud. Orang lagi tidak dia doa boleh, lagi ruku dia doa juga boleh. Yang penting dalam hati aja. Tidak perlu dikeraskan. Ada lagi? Mana? Ya. Siapa? Khotibnya apa ininya? Oh iya. Jadi jadi apa namanya? Minum itu tidak dilarang ketika khotib melakukan, tapi sebagian ulama memakruhkan si khotib minum dalam proses khutbahnya. Tapi bukan larangan, artinya tidak membatalkan apa namanya? Tidak membatalkan khutbahnya, nggak ada masalah. Jadi tidak dipermasalahkan, hanya memang dimakruhkan. Sebaiknya sepanjang proses khutbah itu menghindari proses minum. Begitu. Tapi dalam arti kalau memang dia butuh untuk minum, karena mungkin sepanjang khutbah suaranya serak begitu karena banyak yang dibicarakan, yaitu kan ada hajatnya. Ini yang dimakruhkan tuh yang kagak ada hajatnya begitu. Cuman biar ini aja, nggak ada hajat untuk minum begitu. Itu yang dimakruhkan. Tapi kalau sepanjang itu tidak ada masalah. Khotib minum begitu. Ada lagi? Kalau jamaahnya nggak ada masalah. Kalau jamaah sih nggak jadi permasalahan dia minum. Yang penting kan memang dia itu mendengarkan, begitu. Tidak berbicara. Kalaupun dia berbicara pun tidak membatalkan Jumatnya, hanya mengurangi pahala Jumat. Faqat lagoh kan kata Nabi gitu, tapi tidak membatalkan, artinya tidak menjadi syarat kalau dia kagak dengerin berarti dia kagak dapat Jumat, enggak. Jumatnya tetap sah. Gitu. Karena dulu Sayyidina Sayyidina Umar itu kan ceritanya pernah jadi khotib. Karena kan setelah Nabi Muhammad wafat, khotib Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar.
ketika Sayyidina Umar jadi khatib, ada beberapa sahabat-sahabat utama itu, artinya orang-orang tokoh itu telah termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Jadi ketika beliau di mimbar, itu beliau nyindir orang-orang yang telat datang. Begini. Fama balun nas yata'akhiruna 'anil Jum'ah. Kenapa sih orang masih ada aja yang telat datang Jumatan? Begitu. Di mimbar itu Sayyidina Utsman yang duduk di depan itu dia bilang gitu. Kalau bahasa kita, ini juga udah buru-buru, bahkan tadi nggak sempat mandi, wudu doang kan. Gitu. Kalau seandainya itu diharamkan, Sayyidina Umar tuh bilang, jangan ngomong. Kalau khotib ngomong dengerin, nggak boleh balas kan begitu. Jadi mendengarkan tuh bagian dari kesempurnaan, bukan keharusan, jadi syarat. Bahkan ketika Nabi Muhammad khutbah, kan dulu ceritanya ada orang yang teriak, ya Rasulullah halakatil amwal. Ya Rasul, dari jauh dari pintu masjid Rasul. Kampung saya pacak klik, kan begitu. Panas berkepanjangan, panen kagak panen, harta banyak yang hilang dan sebagainya. Doain biar kampung saya hujan, kan begitu. Akhirnya didoain gitu. Kalau seandainya ngomong tuh kagak boleh, ditegur mana? Kagak boleh ngomong, gitu. Jadi berbicara itu mengurangi kesempurnaan. Saya bukan ngajarin orang ngobrol aja, bukan gitu. Tapi secara fikih begitu ya. Itu berbicara itu tidak membatalkan Jumat, hanya mengurangi kesempurnaan. Kalau mau dapat pahala yang sempurna, dengerin khutbah, diam. Nggak usah pakai ngobrol. Begitu. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.